Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan mulia yang membawa umat ini menuju cahaya kebenaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mengalami kejadian aneh di rumah, seperti munculnya hewan yang tidak biasa, misalnya kaki seribu? Meski terlihat kecil dan tidak berbahaya, kehadiran kaki seribu di dalam rumah sering dikaitkan dengan hal-hal gaib atau pertanda buruk dalam pandangan sebagian orang. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bahaya kaki seribu yang masuk ke rumah menurut Islam. Tidak hanya itu, kita juga akan mengulas bagaimana cara mencegah hewan ini agar tidak menjadi gangguan di rumah kita. Simak pembahasannya hingga akhir, karena ini bisa menjadi pengetahuan penting untuk menjaga ketentraman rumah kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam Islam, setiap makhluk hidup memiliki tempat dan perannya masing-masing. Namun, ada kalanya hewan tertentu dianggap membawa mudorot, terutama jika keberadaannya mengganggu manusia. Salah satu hewan yang sering dibicarakan adalah kaki seribu. Beberapa ulama memperbolehkan membunuh hewan yang mengganggu, termasuk kaki seribu, selama dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti membakarnya. Namun, selain sisi hukum, ada juga kepercayaan bahwa kaki seribu bisa menjadi perantara gangguan spiritual atau bahkan memiliki kaitan dengan energi negatif. Berikut ini adalah beberapa bahaya kaki seribu menurut Islam. Yang pertama, perantara santet. Dalam kepercayaan tertentu, kaki seribu yang masuk ke rumah bisa menjadi media bagi seseorang yang memiliki niat buruk, seperti menggunakan santet untuk mengganggu penghuni rumah. Yang kedua, membawa aura negatif. Kehadiran kaki seribu di rumah sering dianggap membawa energi negatif yang membuat penghuni merasa gelisah, sulit tidur, atau bahkan mengalami mimpi buruk. Yang ketiga, diduga sebagai perwujudan jin. Ada pandangan dalam Islam yang menyebutkan bahwa jin atau makhluk halus dapat berubah wujud menjadi hewan kecil seperti kaki seribu, terutama jika hewan ini muncul di tempat yang lembab, gelap, dan jarang dijamah manusia. Yang keempat, racun yang berbahaya. Secara ilmiah, kaki seribu dapat mengeluarkan zat beracun saat merasa terancam. Zat ini bisa menimbulkan iritasi pada kulit, ruam,
hingga reaksi alergi yang cukup serius. Oleh karena itu, perlu berhati-hati jika menemukan hewan ini di rumah. Ada juga penyebab kaki seribu masuk ke dalam rumah. Yang pertama, sisa makanan yang berserakan. Makanan yang tidak segera dibersihkan bisa menarik perhatian hewan seperti kaki seribu untuk masuk ke rumah. Aroma makanan adalah daya tarik yang kuat bagi mereka. Yang kedua, kondisi rumah yang lembab dan gelap. Kaki seribu cenderung menyukai area yang lembab, seperti kamar mandi, gudang, atau sudut-sudut rumah yang jarang terkena sinar matahari. Yang ketiga, halaman yang tidak terawat. Tumpukan daun kering dan sisa-sisa tanaman di halaman rumah bisa menjadi sarang kaki seribu. Jika tidak segera dibersihkan, hewan ini berpotensi masuk ke dalam rumah. Barakallahu fikum. Sahabat beriman, apa yang kita bahas hari ini sebenarnya mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dan keteraturan di rumah. Islam sangat menganjurkan kita untuk hidup bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Hewan seperti kaki seribu memang kecil, tetapi keberadaannya bisa menjadi pengingat untuk lebih waspada terhadap hal-hal yang mungkin membahayakan keluarga kita, baik dari sisi fisik maupun spiritual. Sebagai umat Islam, kita juga perlu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah dari segala hal yang bisa membawa mudarat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jangan lupa, menjaga kebersihan rumah adalah salah satu bentuk ibadah dan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan juga subscribe agar kami terus semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.